Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya, sedulur konco, khususnya warga ojol di seluruh Indonesia. Gimana untuk orderan hari ini dan besok atau lusa? Apakah semakin membaik atau masih sama seperti kemarin-kemarin? Dari sini rekan-rekan semuanya, saya juga mengalami hal yang sama ya. Maksudnya akun saya juga lagi sakit, sudah diterapi, masih belum sembuh-sembuh juga. Nah, dari hal-hal yang seperti ini, saya ingin mengajak rekan-rekan ya, atau yang satu resonansi, satu gelombang yang sama, pemikiran yang sama, untuk apa ya, menambah atau mencari sumber penghasilan yang lain gitu. Dan di sini saya ingin cerita awal mula saya punya usaha laundry ya, sehingga tatkala orderan sepi atau bahkan aplikator sistemnya dirubah atau mau bangkrut atau mau apa, insya Allah kita tidak terpengaruh ya. Nah, rekan-rekan sekalian, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang belum subscribe ke channel ini, minta tolong atau dibantu di subscribe ya, supaya channel ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain gitu. Oke teman-teman, saya mulai bercerita tentang bagaimana awalnya saya bisa punya usaha laundry ya, yang ya alhamdulillah untuk penghasilannya nggak banyak sih, cuman ya cukup lah ya, di tatkala orderan sepi 4-6 juta sebulan, alhamdulillah kita masih bisa dapat gitu. Nah, seperti biasa, kondisi awal ya, saya kenapa punya pemikiran untuk buka usaha laundry itu ya, kondisinya seperti sekarang. Kalau sekarang kan lebih parah ya. Kalau waktu itu rekan-rekan atau teman-teman satu tongkrongan itu punya penghasilan perharinya tuh ada yang dapat 300, 350, bahkan ada yang 400 gitu kan sehari. Nah, saya itu dapatnya cuman 100, 150 ribu gitu, karena akunnya juga ya seperti saat-saat seperti ini gitu. Nah, akhirnya timbullah pemikiran saya gitu kan, sambil ngopi, sambil gulang-guling gitu, sambil nunggu orderan, mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk gimana caranya kita punya penghasilan tambahan. Jadi tidak hanya mengandalkan dari ojol gitu. Nah, saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri, ya saling tukar pikiran lah ya, gimana caranya supaya kita punya penghasilan tambahan gitu. Nah, ketika itu istri lagi sedang setrika gitu. Nah, dari situ muncullah ide untuk membuka usaha laundry. Pertama, laundry itu modalnya sangat minim sekali, simple. Terus hasilnya ya untuk dapur sama jajan anak ya alhamdulillah lah, masih bisa tercover gitu. Itu awalnya seperti itu. Nah, terus pada waktu itu kan kita sudah punya mesin cuci, sudah ada, terus setrikaan sudah ada, walaupun setrikaannya waktu itu masih setrika listrik gitu. Nah, setelah dapat ide, terus kita buka apa namanya ya, di grup WA lah ya, kita bisa pasang status di WA gitu untuk apa, menerima jasa cuci setrika. Waktu itu cuci setrika kita masih 5.000 ya rekan-rekan ya. Untuk hanya setrika saja waktu itu kita masih 2.500, kalau sekarang udah 4.000 per kilogramnya.
Nah, kita waktu itu yang belum ada itu plastik untuk packing satu, kedua pewangi, terus yang ketiga apa ya waktu itu ya? Ya alat semprotnya untuk pewangi. Nah, pewangi itu kita juga masih apa namanya ya, nyari informasi. Kalau setrika listrik itu pewanginya bahannya pakai apa, kalau untuk setrika uap pakai apa, kita nanya juga kepada teman-teman kita yang punya usaha laundry. Akhirnya dengan segala keterbatasan untuk menambah sumber penghasilan dengan kondisi ojol, kondisi orderan yang kondisinya makin hari makin parah, akhirnya kita resmi buka usaha laundry yang awalnya yaitu tadi lewat WA. Terus yang tidak kalah pentingnya, kita mau antar jemput. Misalkan kita di WA, bisa nggak diambil untuk laundryannya. Nah, waktu itu untuk apa, agar kita mampu bersaing dengan laundry yang sudah mapan atau laundry yang punya modal besar yang ada di pinggir jalan gitu kan, yang buka toko atau ruko. Nah, waktu itu kita antar jemput. Jadi pekerjaan saya pagi itu mengambil bahan-bahan maksud saya mengambil laundryan yang apa namanya, yang dipesan sama customer lah ya. Jadi pagi tugas saya ngambil, nanti selesai besoknya atau lusa itu sorenya setelah pulang ngojol baru saya anterin. Nah, yang jadi apa namanya, yang mengerjakan untuk setrikaannya itu di backup sama istri. Itu awal-awalnya saya buka usaha laundry ya guys ya. Jadi pertama adalah keinginan kuat kita untuk punya usaha, suatu usaha sumber penghasilan yang lain selain ojol. Yang kedua, kita berpikir juga untuk bisa bersaing dengan apa namanya, usaha kita yang sesama atau satu jenis dengan yang lain. Bagaimana caranya kita juga bisa survive, itu harus kita pikirkan juga. Misalnya di laundry ini, gimana kita caranya untuk bersaing dengan yang sudah mapan atau yang modal besar adalah dengan antar jemput. Jadi kita ambil pagi, lusa sore kita antarkan dengan apa? Dengan harga yang sama dengan apa? Usaha-usaha laundry yang sudah ada gitu. Terus yang ketiga, bahan-bahan atau bahan-bahan laundryannya misalnya kayak parfum, kayak plastik packing. Nah, plastik packing awalnya kita memakai yang pakai plastik wrapping ya, ternyata salah, tidak rapih. Akhirnya kita searching juga di YouTube, kita nanya-nanya teman, ternyata kita pakai ukuran yang plastiknya buat packing itu untuk pakaian dewasa kita memakai ukuran yang 40 x 60, kalau yang kecil 35 x 60 ya rekan-rekan. Terus untuk pewanginya kita yang kalau pakai setrika listrik itu kita menggunakan yang berbahan cair, beda dengan yang sudah memakai apa namanya, setrika uap. Kalau setrika uap itu pewanginya berbahan apa ya, apa di bawah alkohol itu etanol, berbahan etanol. Jadi beda ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan mau punya usaha laundry, untuk pewanginya tolong diperhatikan. Kalau misalkan menggunakan setrika listrik itu berbahan cair atau air. Kalau rekan-rekan menggunakan setrika uap itu bahannya etanol ya, jadi beda. Nah, itu buat rekan-rekan semuanya yang ingin punya usaha sumber penghasilan yang lain ya, khususnya untuk laundry. Ini saya cerita buat pengalaman saya pribadi dari awal saya usaha laundry sampai sekarang ya, alhamdulillah udah berjalan 3 tahun dengan omset
per bulannya tidak kurang dari 4 juta sampai 6 juta, 4 juta lebih lah ya kalau di hari biasa, tapi kalau hari libur itu bisa mencapai 6 jutaan setiap bulannya. Alhamdulillah kalau untuk kebutuhan dapur sama jajan anak-anak untuk sekolah sudah tertutupi gitu. Nah sekarang saya juga lagi memikirkan untuk punya usaha yang passive income gitu, biar supaya tidak bergantung ya, tidak bergantung menggantungkan nasib penghasilan dari ojol ya, karena sifatnya itu tidak pasti. Kita udah seharian on sampai jam 8, jam 10 hasilnya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan. Coba kalau kita punya usaha sendiri, kita kerjakan dengan waktu yang sama gitu, insya Allah hasilnya juga lebih maksimal ya, seperti yang saya kerjakan sekarang. Nah untuk video saya yang selanjutnya nanti saya akan tunjukkan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana pengerjaannya, bagaimana sistem pembayarannya gitu kan, supaya rekan-rekan yang punya gelombang pemikiran yang sama bisa lebih mudah untuk memahami yang mau buka usaha laundry. Nah itu apa namanya, usaha yang sekarang saya jalankan itu. Nah bagi rekan-rekan mungkin yang punya minat atau ya apa ya, yang selama ini hanya menggantungkan, walaupun banyak aplikator yang teman punya ya, misalkan teman-teman punya selain GoPater mungkin punya Grab atau punya Shopee atau punya InDriver atau punya Maxim, itu tidak menjamin, bukannya tidak menjamin, maksudnya sebanyak apapun aplikasi yang kita punya hasilnya juga belum tentu maksimal gitu, karena kita tetap bergantung dengan server, dengan benda mati. Nah seandainya teman-teman bergantung dengan usaha teman-teman sendiri gitu kan, insya Allah digarap atau dikerjakan dengan waktu yang sama, insya Allah hasilnya mungkin ya seperti yang saya rasakan gitu kan. Ya alhamdulillah lah, maksudnya selain apa namanya, selain hanya untuk kebutuhan dapur dan jajan ya, insya Allah kalau kita garapnya lebih serius, lebih fokus, insya Allah masih ada lebihnya. Itu kalau kita mengerjakan usaha kita. Jangan bangga kalau kita lagi gacor gitu kan, atau kita lagi bagus akunnya, jangan terpesona. Maksudnya jangan terpesona dengan hal-hal apa yang sifatnya sementara. Itu paling tidak ya hanya bisa bertahan 3 bulan gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman fokus dengan usahanya sendiri, bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Alhamdulillah saya sudah berjalan 3 tahun ini mengerjakan usaha laundry ini, dan alhamdulillah semuanya kita sangat bergantung dengan server, tidak bergantung dengan aplikator gitu kan, yang sifatnya temporary gitu ya. Bukannya mau sombong atau mau pamer, saya juga udah pernah yang ngalamin sehari bisa sampai 750.000 juga udah pernah gitu, 400.000 juga udah pernah, satu hari cuma 1 order juga pernah. Artinya dinamika perojolan itu saya juga udah banyak merasakan gitu. Nah di video ini saya hanya ingin berbagi dengan rekan-rekan yang satu gelombang, satu resonansi, yang ingin punya usaha. Nah saya ngasih tahu bahwa usaha laundry itu biaya modalnya cukup minim, hanya butuh kemauan yang kuat gitu kan, terus bisa dimaksimalkan bila mana kita memang punya atau kemauan ingin mencari penghasilan tambahan selain dari ojol ya. Karena ojol itu sifatnya kita hanya menggantungkan nasib terhadap server, terhadap aplikator gitu. Kita hanya bergantung, bukan kita sendiri yang fighter, apa namanya, kita udah mood dari rumah pagi-pagi udah on gitu kan, udah semangat, tapi dalam perjalanannya cuma dapat 2 orderan, 3 orderan, waktu kita habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti ya rekan-rekan. Itu aja rekan-rekan yang bisa saya ceritakan, saya berbagi dengan rekan-rekan semuanya. Kalau memang ada minat, ada kemauan, insya Allah gitu kan, ada yang ingin ditanyakan atau apapun
yang sifatnya tentang usaha laundry ini, saya siap membantu rekan-rekan sekalian, khususnya untuk rekan-rekan ojol ya, yang apa namanya, yang ingin punya usaha dengan kondisi modal yang sangat minim, tapi insya Allah bisa sangat membantu. Itu aja rekan-rekan ya yang bisa saya bagi. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Bila mana rekan-rekan ada yang minat apa, silahkan saja, ada ingin yang ditanyakan, tanyakan saja. Insya Allah saya siap membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.